Tahukah Anda, kebiasaan yang ternyata menghambat datangnya rezeki? Padahal, rezeki itu identik dengan energi yang getaran dan dayanya besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku yang baik. Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, umur panjang, keberuntungan, rezeki melimpah, sabar dan tabah menjalani kehidupan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Menurut Primbon Jawa, ada berbagai faktor yang mempengaruhi kelancaran datangnya rezeki seseorang. Kebiasaan buruk yang kita lakukan sehari-hari tanpa sadar ternyata bisa menjadi penyebab utama yang menghambat datangnya rezeki, bahkan rezeki makin jauh. Di video kali ini, Mimin akan membahas beberapa kebiasaan yang menjadi penyebab utama mengapa rezeki terhambat, bahkan sulit didapatkan. Kitab Primbon Jawa mencatat beberapa kebiasaan sehari-hari tanpa disadari ternyata adalah yang menjadi penyebab utama terhambatnya rezeki yang seharusnya kita terima dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sahabatku yang baik, berikut ini adalah 11 kebiasaan yang ternyata menghambat datangnya rezeki menurut Primbon Jawa. Yang pertama adalah tidak pernah berbuat baik. Sifat individualis, tidak pernah membantu orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan, adalah sifat yang tidak baik. Hukum alam masih berlaku. Siapa yang menabur akan menuai hasilnya. Jika Anda tidak pernah menabur kebaikan, maka jangan harap akan menuai kebaikan pula. Menurut Primbon Jawa, Tuhan memberi rezeki kepada setiap orang dengan tujuan untuk dibagikan kepada sesama, terutama kepada mereka yang kurang mampu. Ketika seseorang terlalu fokus pada materi, rezekinya akan menjadi seret dan tidak berkah. Sifat materialistis juga bisa menutup hati seseorang dari nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian terhadap orang lain. Kebiasaan yang kedua adalah hutang sengaja tidak dilunasi. Jika Anda memiliki hutang kepada seseorang, maka lunasilah hutang tersebut. Ketika Anda menahan untuk mengembalikan apa yang menjadi hak dari orang tersebut, itu berarti Anda sedang menciptakan sial untuk diri sendiri. Kebiasaan yang ketiga adalah membiarkan rumah kotor berantakan. Kebiasaan membiarkan rumah dalam keadaan kondisi kotor dan berantakan dalam jangka waktu yang lama akan mengakibatkan malaikat pemberi rezeki tidak akan datang, justru akan mendatangkan energi negatif. Berbeda dengan rumah yang selalu bersih dan tertata, energi alam yang berada di rumah tersebut akan menjadi lebih positif, yang dapat menarik serta mendatangkan rezeki. Kebiasaan yang keempat adalah sering bangun terlalu siang. Anda yang memiliki kebiasaan bangun terlalu siang akan sering melewatkan peluang emas yang bisa mengubah hidup menjadi lebih baik. Begitu pula dengan orang yang terbiasa tidur setelah subuh. Selain itu, juga dipercaya akan membuat kondisi fisik menjadi lemah dan mudah sakit. Namun, jika Anda memang ingin tidur di pagi hari, disarankan setelah jam 8 pagi. Bagi yang muslim, lakukanlah setelah sholat duha. Kebiasaan yang kelima adalah sering buang ludah di rumah. Kebiasaan membuang ludah sembarangan di dalam rumah, selain jorok dan tidak beretika, juga dapat menyebabkan rumah Anda menjadi najis, sehingga malaikat pemberi rezeki tidak akan masuk. Karena jika hal tersebut sering dilakukan, energi alami yang masuk ke dalam rumah Anda adalah energi yang sudah tercemar. Hal tersebut selain membuat rezeki macet, juga akan mengundang penyakit. Hindari meludah di depan pintu masuk atau di depan jendela.
Jika Anda ingin meludah, meludahlah di dalam toilet. Kebiasaan yang keenam adalah sering menyakiti hati kedua orang tua. Orang tua, terutama ibu, adalah perwakilan Tuhan di muka bumi. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Jika Anda menyakiti hati orang tua dengan perlakuan dan sikap yang kasar, selain berdosa besar, Anda juga akan menjadi orang yang dijauhkan dari rezeki, karena doa dan restu dari mereka tidak akan Anda dapatkan. Kebiasaan yang ketujuh adalah selalu menjelekkan orang lain atau sering menggosip. Menurut Primbon Jawa, kebiasaan bergosip dan menceritakan aib orang lain akan merusak rezeki dan menghambat datangnya rezeki. Bergosip tidak hanya menghabiskan waktu, tetapi juga membawa dampak buruk bagi diri sendiri, seperti meningkatkan dosa dan memperburuk perasaan. Orang yang suka bergosip ternyata mengalihkan perhatian dari hal-hal yang bermanfaat sehingga menghambat datangnya rezeki. Jika Anda punya kebiasaan sering menggosip kejelekan orang lain, sebaiknya sudahi kebiasaan ini. Segala ucapan yang keluar adalah doa untuk diri sendiri. Segala bentuk energi yang keluar dari diri Anda dikembalikan lagi kepada Anda. Oleh sebab itu, lebih baik perbanyak mengucap syukur kepada Tuhan daripada bergosip dan menceritakan aib orang lain yang akan merusak rezeki dan menghambat datangnya rezeki. Kebiasaan yang ke-8 adalah kebanyakan mengeluh. Sahabatku yang baik, Tuhan sudah memberikan nikmat-Nya dengan beragam cara dan bentuk. Kita seharusnya banyak bersyukur. Mengeluh ketika menemukan hal yang tidak sesuai dengan harapan akan menimbulkan energi yang negatif, yang kemudian getaran serta daya yang dihasilkan oleh alam kepada kita akan menjadi rendah. Rezeki itu identik dengan energi yang getaran dan dayanya besar. Menggerutu dan sering marah merupakan tanda ketidakpuasan dan ketegangan batin. Hal ini bisa menghalangi energi rezeki yang seharusnya lancar. Ini adalah kebiasaan yang sering dilakukan banyak orang, bahkan hampir semua orang melakukannya. Sering mengeluh saat menghadapi sesuatu membuat rezeki makin seret. Mengeluh hanya akan membawa energi negatif. Oleh sebab itu, sebaiknya hindari atau jangan pernah mengeluh. Perbanyak bersyukur daripada mengeluh. Hal ini justru akan mendatangkan energi yang positif. Kebiasaan yang ke-9 adalah tidak pernah bersedekah. Sifat materialistis yang hanya mengukur segala sesuatu berdasarkan harta dan benda seringkali menyebabkan seseorang merasa tidak puas dan memandang rendah orang lain. Menurut Primbon Jawa, Tuhan memberi rezeki kepada setiap orang dengan tujuan untuk dibagikan kepada sesama, terutama kepada mereka yang kurang mampu. Ketika seseorang terlalu fokus pada materi, rezekinya akan terasa seret dan tidak berkah. Sifat materialistis juga bisa menutup hati seseorang dari nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian terhadap orang lain. Kebiasaan yang ke-10 adalah sering membuang makanan. Membuang nasi atau makanan akan membuat seseorang mendapatkan kesulitan dalam mencari rezeki. Ini juga termasuk dalam perbuatan boros dan mubadir. Jika Anda memang harus membuang makanan, maka berikanlah kepada hewan. Kebiasaan yang ke-11 adalah makanan sering tidak dihabiskan. Orang tua mengajarkan anak-anak untuk mengambil makanan secukupnya dan menghabiskannya. Karena dengan menghabiskan makanan yang dimakan adalah bentuk penghargaan atas usaha yang telah dilakukan untuk mendapatkan makanan tersebut. Makanan sering tidak dihabiskan sama halnya dengan membuang rezeki yang telah diberikan oleh Tuhan. Karena hal ini adalah mubadir dan salah satu kebiasaan yang dapat menghambat datangnya rezeki.
sahabatku yang baik, demikian pembahasan kita mengenai 11 kebiasaan yang ternyata menghambat datangnya rezeki menurut Primbon Jawa. Semoga pembahasan ini menambah manfaat, motivasi, dan memberi inspirasi kebaikan untuk kita semua. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton. Jumpa lagi di video menarik berikutnya. Sebagai penutup, admin mendoakan Anda sekeluarga selalu diberikan kelancaran dalam mencari rezeki dan keberuntungan. Amin, amin, ya robbal alamin. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.